Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum proses manufaktur pertemuan 2 dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir mengikuti praktikum ini. Perkenalkan, saya Yeskenda Pritiaga Pihalawa. Saya sebagai pemateri pada praktikum kali ini. Di sini saya tidak sendiri, juga ditemani asisten prosman lainnya yang membantu menyampaikan materi praktikum. Adapun agenda praktikum yang dilaksanakan pada hari ini, pertama pemaparan materi, kedua pemaparan petunjuk pelaksanaan, ketiga pengenalan dan pengukuran benda kerja, dan terakhir kuis tulis. Saya percaya kepada teman-teman yang mengikuti praktikum ini sudah mempersiapkan segala waktunya untuk mengikuti semua agenda praktikum ini. Baik, materi yang pertama kita bahas yaitu hubungan antara gambar sketsa, gambar teknik, dan gambar kerja. Apa itu gambar sketsa? Yaitu gambar yang bersifat kasar dan ringan. Kenapa disebut bersifat kasar dan ringan? Karena gambar sketsa ini tidak beraturan dan memerlukan olahan lebih lanjut. Sedangkan hubungannya dengan gambar teknik, yaitu gambar teknik itu olahan dari gambar sketsa yang dibuat dengan aturan-aturan tertentu, seperti penggunaan garis, ketebalan garis, dimensi, toleransi, dan berbagai aturan lainnya pada gambar teknik. Berikutnya gambar kerja. Hubungannya yaitu gambar kerja ini lebih kompleks dan olahan dari gambar teknik, di mana memiliki informasi yang lengkap dan telah siap. Maksudnya telah siap di sini adalah telah siap untuk proses produksi dan telah melewati langkah revisi. Sedangkan memiliki informasi yang lengkap, itu artinya gambar kerja ini telah tersedia dalam informasi yang telah siap dalam proses produksi seperti jenis material, kuantitas, dan informasi lainnya. Berikutnya, apa itu yang disebut dengan gambar sketsa? Di sini teman-teman bisa melihat gambar dari sketsa itu sendiri yang dibuat dengan goresan tangan. Tidak memerlukan garis dan tidak beraturan. Yang penting saja di gambar sketsa ini dapat membentuk atau menyerupai bentuk apa yang diinginkan dari si perancang. Sehingga artinya gambar sketsa adalah gambar ide awal untuk mengekspresikan gagasan tertentu ke dalam gambar desain. Merangkum aspek-aspek desain gambar awal yang memerlukan olahan lebih lanjut. Nah, yang memerlukan olahan lebih lanjut ini pastinya itu menggunakan gambar teknik. Biar si gambar sketsa ini dalam pembuatannya beraturan dan dapat dimengerti oleh semua orang. Berikutnya gambar teknik. Bisa teman-teman lihat di sini, ini contoh dari gambar teknik. Gambar teknik adalah alat komunikasi atau informasi antar pelaku teknik dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pelaku teknik. Maksudnya syarat-syarat dan ketentuan itu adalah aturan-aturan dalam gambar teknik. Artinya, dalam gambar teknik ini tidak sembarangan dibuat, harus mengikuti standar tertentu seperti jenis garis, ketebalan garis, dan aturan-aturan lainnya. Berikutnya ada gambar kerja. Di sini teman-teman bisa melihat contoh dari gambar kerjanya. Gambar kerja itu adalah gambar yang digunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan di lapangan. Gambar kerja ini harus dibuat sedemikian rupa, berisi informasi yang lengkap sehingga mudah atau bisa dimengerti dalam pelaksanaan pekerjaannya.
pada gambar kerja ini telah melewati berbagai revisi. Sehingga tinggal digunakan pada proses produksi. Nah, teman-teman di praktikum proses manufaktur ini kan menggunakan pemesinan, membuat beberapa komponen produk seperti blok dudukan, poros penyambung, dan poros berlubang. Nah, gambar yang teman-teman pakai adalah gambar kerjanya, karena di praktikum sebelumnya, yaitu di gambar teknik, teman-teman sudah belajar gambar sketsa, gambar kerja, dan sekarang teman-teman langsung mempraktekkan dari gambar kerja itu sendiri. Dari gambar kerjanya menjadi acuan teman-teman dalam proses pengerjaan pada pemesinannya, seperti pada pemesinan mesin bubut, mesin fresh, dan mesin bor. Materi berikutnya yaitu tentang metrologi. Apa itu metrologi? Merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan akurasi di bidang industri ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada umumnya atau di sini ada macam-macam alat ukur yang kita kenal dan kita gunakan pada praktikum proses manufaktur ini. Pertama, ada mikrometerscope. Berfungsi untuk mengukur diameter luar dan juga ketebalan suatu benda yang berukuran lebih kecil dan memiliki ketelitian 0,0005 cm. Teman-teman bisa melihat di sini pada mikrometer ini bagian-bagian dari alat ukurnya. Ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, dan pengunci. Pastinya pada saat pengukuran kita perlu mengkonversi hasil dari skala utama dan skala nonius yang didapatkan dari pengukuran menggunakan mikrometerscope ini. Berikutnya ada alat ukur jangka sorong. Berfungsi untuk pengukuran benda bagian luar. Untuk pengukuran benda bagian dalam, lubang atau alur, dan juga mengukur kedalaman memiliki ketelitian 0,005 cm. Di jangka sorong terbagi atas dua jenis. Pertama, ada jangka sorong manual. Jangka sorong manual ini perlu konversi dari skala nonius yang didapatkan dengan skala utama. Berikutnya ada jangka sorong digital yang langsung mendapatkan nilainya. Berikutnya ada alat ukur mistar. Berfungsi untuk mengukur panjang lebar suatu benda yang ukurannya lebih besar. Memiliki ketelitian alat ukur 0,5 cm. Nah, ketiga alat ukur ini memiliki fungsi berbeda-beda. Kalau mikrometerscope digunakan untuk benda kerja yang lebih kecil, sedangkan jangka sorong untuk benda kerja yang lumayan lebih besar dari yang digunakan di mikrometerscope, dan sedangkan mistar digunakan untuk benda kerja yang lebih besar, yaitu mengukur panjangnya, lebarnya, dan lain-lainnya. Berikutnya kita belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa kita belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja di proses manufaktur ini? Karena nanti teman-teman pada saat proses pemesinan akan mempraktekkan sendiri dari K3 ini. Apa itu K3? Yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, yang merupakan semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan peledakan dan pencemaran lingkungan. Adapun aturan umum keselamatan kerja, pertama, menghindari keadaan tidak aman. Kedua, bekerja secara aman. Dan ketiga, menjaga kondisi area kerja. Jadi, nanti teman-teman pada saat proses pemesinan, baik menggunakan mesin bubut, mesin bor, mesin fresh, itu harus tetap menjaga keselamatan kerja. Tidak menyepelekan hal-hal tersebut. Karena akibatnya sangat parah dan mengganggu proses pemesinan. Kalau di perusahaan besar,
akan mengganggu proses produksi dan dapat terjadi kecacatan atau terlambatnya proses produksi yang menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Adapun perlengkapan APD atau alat pelindung diri pada praktikum proses manufaktur. Pertama, teman-teman diwajibkan untuk menggunakan jas APD. Kedua, menggunakan kacamata. Kenapa menggunakan kacamata? Karena nanti pada saat proses pemesinan ada gram-gram dari benda kerja. Contohnya pada mesin fresh, kita melakukan pemotongan dan hasil-hasil pemotongan si benda kerja ini menghasilkan gram. Nah, gram ini bisa kemana-mana dari hasil pemotongan, bisa kena mata, bisa kena kulit. Nah, untuk mencegah tersebut kita menggunakan kacamata. Berikutnya, kita wajib menggunakan masker, yaitu untuk menutup bagian mulut, biar tidak benda-benda asing tidak masuk ke dalam mulut. Berikutnya wajib menggunakan sarung tangan. Dan terakhir sepatu pelindung. Kenapa menggunakan sarung tangan? Karena pada proses pemesinan ini banyak oli atau coolant yang kita gunakan. Jadi untuk tetap menjaga kondisi tangan biar tetap bersih, biar tetap aman, kita menggunakan sarung tangan. Sedangkan pada sepatu pelindung ini kita menggunakan sepatu pelindung karena bisa saja alat-alat atau tools yang kita gunakan itu dari material besi. Sehingga kalau jatuh dan kena kaki praktikan, bisa saja berbahaya dan menimbulkan luka. Nah, sebagai pencegahnya kita menggunakan sepatu pelindung. Baik, demikian untuk pemaparan materi pada pertemuan 2 ini. Sekarang dilanjut pada pemaparan juklak. Selanjutnya yaitu pemaparan petunjuk pelaksanaan praktikum proses manufaktur pertemuan 2. Nah, di sini ada bab 1 yaitu pengumpulan data. Di bab 1 ini ada 1.1 yaitu alat ukur. Nah, teman-teman di sini disuruh memasukkan alat ukur apa saja yang digunakan di praktikum ini, lalu sebutkan fungsinya. Di sini teman-teman jangan lupa untuk mencantumkan sumber itu dari mana. Cantumkannya itu di mana? Teman-teman bisa cantumkannya itu di daftar pustaka. Selanjutnya ada bab 1.2 yaitu objek ukur. Ada subbab 1.2 1.1 produk asli. Nah, di sini teman-teman disuruh memasukkan 3 komponen yang dibuat di praktikum proses manufaktur ini. Sebutkan apa saja produknya, kuantitasnya berapa, dan bahan baku yang digunakan produk aslinya itu apa. Nah, di sini kan ada produk blok dudukan, poros berlubang, dan poros penyambung. Selanjutnya ada 1.2 produk prototype. Nah, ini sama seperti yang di atas. Teman-teman disuruh memasukkan nama komponennya, kuantitasnya berapa, dan bahan baku dari produk prototype-nya apa. Itu. Selanjutnya 1.3 sketsa objek ukur. Sebab 1.3.1 yaitu sketsa produk asli. Nah, di sini ada blok dudukan. Teman-teman disuruh untuk membuat gambar sketsanya. Lalu teman-teman scan dan masukkan ke laporannya. Nah, di sini teman-teman disuruh memasukkan dimensi yang diukur. Nah, di sini D1 itu apa? Yaitu ukuran mayor. Nah, ukurannya itu teman-teman dapat dari mana? Bisa dilihat di gambar teknik yang di bawah bisa dilihat teman-teman di juklaknya ya. Nah, di sini urutkan teman-teman ukurannya itu dari yang paling besar ke paling kecil seperti itu. Selanjutnya ada poros berlubang dan poros penyambung. Sama ya teman-teman seperti yang di blok dudukan ini. Teman-teman disuruh untuk scan gambar sketsanya dan ukurannya. Selanjutnya ada 1.3.2 sketsa produk prototype. Sini ada blok dudukan. Sama seperti yang di atas, teman-teman disuruh memasukkan ukuran mayornya. Dan untuk
angka-angkanya ini bisa dilihat di gambar kerja di bawah. Untuk poros berlubang dan poros penyambung juga sama ya. Selanjutnya ada bab 2 pengolahan data. Di pengolahan data ini ada 2.1 yaitu gambar teknik produk asli. Ada subbab 2.1.1 dudukan jok. Nah, di sini teman-teman disuruh menggambar dudukan jok dalam bentuk 2D dan gambar dudukan jok bentuk 3D. Nah, teman-teman gambar di CAD, lalu plot hasil CAD-nya itu teman-teman ubah ke JPG, lalu hasilnya itu disimpan di laporan ini. Nah, jangan lupa si file CAD-nya itu disimpan di laporan pendukung. Untuk 2.1.2 dan 2.1.3 sama ya seperti yang 2.1.1. Selanjutnya bab 2.2.2 gambar teknik produk prototype. Subbab 2.2.1 yaitu dudukan jok. Teman-teman juga di sini disuruh membuat gambar CAD dalam bentuk 2D dan 3D sama seperti di atas, namun di sini produk prototype-nya. Untuk poros berlubang dan poros penyambung juga sama ya seperti yang dudukan jok ini. Selanjutnya bab 2.3 gambar kerja dan proses produk prototype. Sini ada subbab 2.3.1 yaitu dudukan jok. Sini ada dimensi awal atau raw material. Teman-teman bisa dilihat. Ini produk awal. Dimensi awalnya. Dan sini ada dimensi akhir produknya seperti ini. Nah, teman-teman untuk gambar ini silakan teman-teman buat ulang menggunakan CAD, lalu ubah ke JPG dan ditampilkan di laporannya ini. Setelah itu teman-teman disuruh untuk kan ini dimensi awalnya dan ini dimensi akhirnya. Teman-teman disuruh menjelaskan gitu mesin apa sih yang digunakannya, lalu dideskripsikan prosesnya seperti apa. Lalu teman-teman juga disuruh mengsketsakan gambar setiap prosesnya. Misalnya nih di nomor 1 kerja bangku, deskripsikan misalkan dilakukan proses pengukuran pada benda kerja dengan menggunakan mistar. Selanjutnya dilakukan proses pemberian tanda seperti itu. Selanjutnya mesin apa, sama seperti itu deskripsikan lagi, lalu sketsakan lagi. Selanjutnya di sini 2.3.2 poros berlubang. Nah, ini juga sama buat gambar tekniknya. Lalu teman-teman buat juga tabel seperti ini, seperti yang blok dudukan. Teman-teman buat tabelnya ini. Selanjutnya 2.3.3 poros penyambung. Teman-teman juga sama buat lagi gambar tekniknya ini. Lalu teman-teman buat juga tabel seperti yang ini, mesin apa yang digunakannya, deskripsikan prosesnya, lalu sketsakan juga. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, teman-teman cantumkan referensi teman-teman referensi yang digunakan teman-teman dalam mengerjakan laporan ini. Misalkan tadi kan yang fungsi dari jangka sorong teman-teman misalnya dari internet. Nah, teman-teman cantumkan di daftar pustaka. Selanjutnya ada lampiran, teman-teman scan lembar asistensinya, lalu scan juga petunjuk pelaksanaannya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan juklaknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke agenda berikutnya, yaitu akan ada agenda pengenalan dan pengukuran benda kerja. Nah, untuk pengukuran benda kerja sendiri membutuhkan yang namanya alat ukur. Nah, untuk alat ukur yang akan digunakan di sini sudah disediakan. Yang pertama itu ada mistar. Nah, mistar ini merupakan salah satu jenis alat ukur yang berfungsi ataupun digunakan untuk mengukur panjang dan lebar dari benda kerja dan memiliki ketelitian sebesar 0,5 cm. Nah, selanjutnya untuk alat ukur yang kedua, di sini kami akan menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong itu adalah suatu jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur bagian dalam dan luar benda kerja. Selain itu juga, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur kedalaman benda kerja dan memiliki ketelitian 0,005 cm.
Nah, untuk jangka sorong sendiri itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada jangka sorong manual dan ada jangka sorong digital. Dan mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di sesi berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari produk asli yang nanti kalian proses pada praktikum proses manufaktur. Nah, yang pertama di sini ada blok dudukan. Nah, blok dudukan ini terbuat dari material aluminium. Kemudian ini ada poros berlubang. Nah, poros berlubang ini terbuat dari material stainless steel. Yang terakhir di sini ada poros penyambung. Nah, poros penyambung juga sama dengan poros berlubang, terbuat dari stainless steel. Jadi ketiga komponen ini yang nantinya teman-teman buat prototipenya pada praktikum proses manufaktur. Mungkin sekian, akan dilanjutkan oleh asisten berikutnya untuk penjelasan dari material yang prototipe. Pada praktikum proses manufaktur, kita akan membuat produk prototipe dari kursi drum berlubang. Nah, untuk produk prototipe yang kita akan buat itu yang pertama ada komponen blok dudukan, yang kedua ada poros berlubang, dan yang ketiga ada poros penyambung. Yang pertama di sini ada komponen dari blok dudukan. Nah, ini merupakan raw material dan ini komponen yang sudah melalui proses pemesinan. Untuk material yang digunakan yaitu aluminium dural 5052. Selanjutnya di sini ada komponen dari poros berlubang. Nah, ini raw material dari poros berlubang dan ini yang sudah melalui proses pemesinan. Nah, untuk material yang digunakan yaitu dari aluminium dural 6061. Dan ini material terakhir atau komponen terakhir. Yang pertama ini ada raw material dari poros penyambung dan ini ada material yang sudah diproses pemesinan. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan mengenai pengukuran dan penandaan pada blok dudukan. Ukurannya itu disesuaikan sama juklak. Yang pertama dilakukan pengukuran menggunakan mistar sesuai dengan ukuran yang ada di juklak. Yang kedua yaitu dilakukan penandaan menggunakan penitik. Sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dilakukan penggoresan. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Di sini ada dua jenis jangka sorong, yaitu yang pertama ada jangka sorong digital dan yang kedua ada jangka sorong manual. Pertama-tama kita gunakan jangka sorong digital. Kita gunakan jangka sorong digital. Pertama-tama kita nyalakan tombol on off-nya. Nah, ini kan masih belum stabil ya angka-angkanya, kita tekan lagi 0. Nah, sampai 0,00, nggak ada minusnya. Terus kita lakukanlah pengukurannya. Misalkan kita ukur bagian sebelah sini, kita tarik, kita tekan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa tekan hold-nya, tekan hold untuk mengunci si ukurannya, lalu kunci juga atasnya, lalu kita lihat, ditarik, hasilnya 51,45. Nah, kita sekarang lanjut menggunakan jangka sorong manual. Kita coba ke tempat yang tadi digunakan oleh jangka sorong digital. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kita kunci di bagian atasnya, lalu tarik dan lihat hasilnya berapa. Nah, di sini menunjukkan bahwa di angka 51. Nah, lalu kita cari yang sejajarnya mana. Nah, yang sejajarnya dapat dilihat di angka 6. Nah, bahwa di sini menunjukkan bahwa hasilnya yaitu 51,60 mm. Nah, teman-teman jika menggunakan jangka sorong manual, teman-teman harus memiliki ketelitian yang sangat kuat agar hasilnya tidak jauh beda dengan
hasil yang sebelumnya dan lebih mudah menggunakan jangka sorong yang digital karena lebih akurat hasilnya. Mungkin sekian.